Roh Kudus, pembangunan pastori atau rumah dinas pendeta ini kami mulai. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Warta Jemaat hari Minggu 23 Agustus 2020. Salam Patunggilan. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Majelis GKJW Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadat bagi Bapak, Ibu, serta saudara terkasih bersama-sama di tengah keluarga kita. Tentunya situasi tersebut tidak mengurangi semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini, Minggu 23 Agustus 2020, ibadat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Sukohati dan anggota Majelis Jemaat. Pada hari Senin, 6 Juli 2020, telah dimulai pembangunan pastori GKJW Jemaat Lumajang. Dimohon bantuan dukungan doa dari seluruh warga jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, kami persilakan bangkit berdiri. Dengan penuh sukacita, kita awali ibadat kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat nomor 336, bait 1, 2, dan 4. Indonesia negaraku. Serahkan di doaku pada Yang Maha
Kita masuk di dalam saat teduh. Baiklah hati dan pikiran kita kiranya menyampaikan yang demikian. Ibadat hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Tema ibadah hari ini, mantap berjalan dalam jalan Tuhan. Dari Matius 16 ayat 16 sampai 17. Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Amin. Kita sambut sabda ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 367 ayat 1. Baiklah, kita semua hari ini mengakui segala kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bertobat memohon pengampunan kepadanya dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 23 ayat 1 dan 2. Jemaat diundang untuk berdiri. Baiklah, kita memperhatikan berita anugerah untuk kita semua yang tersurat di dalam
Kolose 1 ayat 13 dan 14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 387 ayat 1. Sudi menebus yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, tiba saatnya kita membaca Alkitab. Bacaan hari ini Matius 16 ayat 13 sampai 21. Terlebih dahulu kita berdoa. Kembali kami menghadap kepadamu dengan mengucap syukur senantiasa atas segala berkat dan kesempatan yang kami terima saat ini. Kami mau belajar firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami masing-masing, mengurapi kami masing-masing dengan kuasa Roh Kudus, agar kami belajar dengan benar dan sungguh-sungguh atas firman-Mu. Hamba-Mu yang mewartakan firman-Mu, kiranya mengurapi Roh Kudus-Mu, agar apa yang disampaikan sesuai kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Mari kita siapkan Kidung Jemaat 59. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Bacaan Alkitab pada Matius 16 ayat 13 sampai 20. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah kau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan
kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau lihat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa Ia Mesias. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, terlebih yang mampu memelihara firman Tuhan untuk hidupnya sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pada ibadah hari ini, mantap berjalan dalam jalan Tuhan. Ada ilustrasi yang demikian. Seorang anak laki-laki bersama ayahnya bepergian mengendarai mobil. Di tengah perjalanan ada seekor lebah yang masuk ke dalam mobil melalui kaca jendela. Suara terbang lebah itu mendengung-dengung di telinga mereka. Anak itu gelisah, menangis meraung-raung karena sangat ketakutan, dan ia berusaha mengusir lebah. Demikian juga ayahnya, mencoba mengusir lebah sambil tetap menyetir, dan tentu saja konsentrasinya menjadi bercabang. Hampir saja mereka mengalami kecelakaan. Kemudian ayahnya menepikan mobil dan berhenti dan berusaha mengusir lebah. Ia menangkap lebah dengan tangannya hingga lebahnya mati. Ayahnya kemudian menunjukkan kepada anaknya tangannya yang bengkak karena sengatan lebah. Jangan takut, sudah tidak ada bahaya lagi. Sengat maut sudah tidak berkuasa lagi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seperti halnya di dalam bacaan hari ini, pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Kristus atau Mesias atau Juru Selamat, dan pengakuan Yesus bahwa Petrus adalah batu karang adalah merupakan ungkapan kepercayaan yang sangat besar, satu kepada yang lain. Kuasa dan ajaran Yesus telah sedemikian mempengaruhi mereka. Di luar itu, pada zaman Yesus berkarya, telah banyak orang-orang yang mengaku Mesias, dan mereka membuat pemberontakan dan akhirnya ia mati terbunuh. Simon Petrus dan teman-temannya pasti tahu tentang cerita itu. Tetapi toh Petrus dan teman-temannya berani mengakui bahwa Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Kristus. Iman bukan satu pengertian, tetapi sikap percaya, penyerahan diri yang berani ambil resiko. Iman bukan satu pengertian, tetapi sikap percaya, penyerahan diri yang berani ambil resiko. Waktu murid mengakui Yesus sebagai Kristus, mereka belum memahami arti kata itu. Mereka memaksudkan Yesus sebagai Kristus, sebagai pemimpin politik yang membebaskan bangsa mereka dari penjajahan Roma.
dan berharap nantinya Yesus akan menduduki tempat yang tertinggi sebagai pemimpin, dan berharap mereka semua juga mendapatkan kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan. Tetapi meskipun pemahaman murid tidak sempurna, Yesus menghargai kepercayaan mereka. Simon diberi nama baru, batu karang atau Petrus, dasar bagi semua orang beriman. Dan siapa Simon? Simon bukanlah orang yang bisa diandalkan. Dari Injil kita tahu orangnya cenderung spontan, reaktif, pengecut, bahkan penyangkal Yesus. Tetapi Simon dan teman-temannya mengikuti Yesus karena tertarik pada pribadinya. Dari pengalaman mereka bersama Yesus, mereka berani mengambil sikap, memilih percaya, dan berharap pada Yesus sebelum mereka mendapat pemenuhan jaminan apa-apa dari Yesus. Bukankah pola hubungan kita dengan Tuhan seharusnya demikian? Pengenalan kita akan Tuhan juga tidak sempurna. Iman kita juga lemah. Hidup kita juga penuh kesalahan dan dosa. Tetapi kita mau tetap percaya, berserah, dan tetap terus maju melangkah, mantap bersama Tuhan. Dan Tuhan yang mengenal segala seluk-beluk diri kita, bukan hanya menerima kita, tetapi lebih dari itu, Tuhan mengorbankan dirinya bagi kita, mempercayai kita untuk ikut meneguhkan, menghadirkan, menyebarkan gerejanya di dunia ini. Seperti dalam ilustrasi tadi, hidup kita juga sering dilanda ketakutan, tapi Tuhan selalu hadir dan menjaga kita. Laksana Bapa, Ia mengusir ketakutan, Ia meniadakan bahaya sengat, bahkan untuk itu Ia harus berkorban. Semoga kita semua yang pengenalan hidup kita akan Tuhan juga belum sempurna, iman kita juga masih lemah, dan hidup kita yang masih sering melakukan kesalahan dan dosa, kita tetap percaya dan berserah, dan terus maju melangkah, mantap bersama Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Mari kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 356 ayat 1 dan 2. Belajarlah firman Tuhan,
pasti berbuahlah asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya, hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jemaat dipersilahkan berdiri bersama saudara kami seiman seluruh dunia. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tiba saatnya kita diberi waktu untuk memberikan persembahan. Namun sebelum itu mari kita dengarkan firman Tuhan yang mendasari persembahan yang terambil dari Mazmur 52 ayat yang ke-11 yang demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Amin. Marilah kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 337, bait yang pertama sampai selesai kita memberikan persembahan. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak Ibu yang saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita masuk dalam doa. Ya Tuhan Allah, sumber kekuatan dan kehidupan kami, dalam Kristus Yesus Tuhan Sang Juru Selamat yang abadi, kami bersyukur Engkau telah menyertai dalam ibadah hari ini.
awal sampai akhirnya ada dalam kuasa-Mu. Terlebih, firman-Mu yang sudah kami dengar bersama akan menjadi pemahaman, akan menjadi pengertian dan kekuatan iman percaya kami. Bagi hamba-Mu yang sudah menebarkan firman-Mu, kiranya Tuhan selalu menambahkan berkat dan hikmat. Kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Berkati dan kuduskan agar persembahan yang sudah kami kumpulkan ini berkenan dan berguna bagi sarana kemuliaan nama Tuhan. Kami memohonkan pula kepada-Mu ya Tuhan, bagi saudara kami yang mengelola, menggunakannya, berikanlah roh tanggung jawab supaya dapat menggunakannya dengan penuh sukacita. Kami juga mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, jikalau sampai hari ini perjalanan gereja kami Engkau ada di depan kami. Oleh karena itu, kami menyerahkan setiap program gereja kami, secara khusus pembangunan pastori. Kiranya Engkau menyertai hingga sampai selesai pembangunannya dengan baik. Kami mohon pula bagi hamba Tuhan, anggota Majelis Jemaat Penutua dan Diaken, setiap komisi, mulai dari KPAR, KPPM, Komisi Wanita, bahkan Badan Pembantu Majelis Jemaat, kiranya Engkau memberkati dan memberi hikmat agar apa yang dirancangkan tidak mengedepankan pikiran-pikiran kami, tetapi bila kami boleh menyerahkannya segala sesuatunya di dalam rencana tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi setiap warga jemaat-Mu yang menghadapi pergumulan dalam hidup. Mohon yang sakit, Engkau memberikan kesembuhan. Yang susah, Engkau memberikan penghiburan. Yang gelap hatinya, Engkau menunjukkan jalan yang terang. Yang sekarang berada dalam kondisi yang tidak baik, kiranya Engkau mengangkat menuju jalan Tuhan yang Tuhan kehendaki. Kami serahkan pula anak-anak jemaat dalam proses belajar mengajar mereka, yang tentu membutuhkan peran orang tua untuk membimbing mereka. Karena proses belajar mengajar mereka lakukan tentu berbeda dari biasanya yang mereka peroleh. Kiranya Tuhan juga campur tangan, menyertai dan memberkati bagi pendidikan anak-anak kami. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, di mana tanggal 17 Agustus merupakan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan negara kami yang ke-75 tahun. Kiranya peringatan ini akan pula menyemangati setiap pemimpin kami dari pusat sampai daerah untuk selalu berjuang mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa yang menuju negara yang adil dan makmur. Terlebih di masa pandemi COVID yang melanda negeri kami ini, dengan kerendahan hati kami mohon pertolongan dan pengampunan atas segala dosa-dosa negeri kami ini. Para Satgas COVID-19 yang ditugaskan bersama kami masyarakat yang mematuhi protokol kesehatan, kiranya dapat segera menuntaskan dan memberantas wabah ini. Dan semua itu biarlah karena campur tangan Tuhan sendiri, akhirnya kami akan mendapatkan kelegaan, memperoleh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, setelah kami bersama-sama berhimpun, kami akan melanjutkan tugas kami masing-masing. Sertai kami dalam menjalankan setiap kegiatan, sehingga yang kami lakukan berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Demikian doa ucapan syukur kami, yang semuanya itu hanya kami pintakan dalam satu nama yang agung, Yesus Kristus Tuhan, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Baiklah kita
mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Ingatlah, meskipun pengenalan kita akan Tuhan tidaklah sempurna, dan iman kita juga masih lemah, hidup kita pun juga masih sering melakukan kesalahan dan dosa, tetapi marilah kita tetap percaya, berserah, dan terus maju, melangkah mantap bersama Tuhan. Tuhan pasti akan menyertai, memberkati kita. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 440 ayat 1. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Kita semua mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 474 ayat 1.